berdamailah terlebih dahulu dengan hatimu sebelum kamu mendamaikan hati orang lain. Karena jikalau hatimu saja tidak damai, bagaimana kamu mendamaikan hati orang lain? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini berkaitan dengan Kerajaan Demak yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Nah, bagaimana sih kisah dari Kerajaan Banten? Silahkan simak video pembelajaran kita berikut. Di minggu ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Banten. Perkembangan Banten ini berkaitan dengan keruntuhan dari Kerajaan Demak. Nah, sebelum lebih lanjut kita mempelajari bagaimana sih sebenarnya daerah Banten ini bisa berubah menjadi sebuah kerajaan. Padahal awalnya kadipaten dari Kerajaan Demak. Sebelumnya kamu harus mengetahui tujuan pembelajaran kita di minggu ini, yaitu dengan mempelajari kerajaan Islam yang ada di Banten. Diharapkan siswa mampu menganalisis perkembangan Kerajaan Banten agar dengan bijaksana dan rendah hati siswa dapat mempertahankan ikatan persaudaraan tanpa membedakan suku, agama, dan juga budaya, serta dapat meniru semangat para raja dalam mempertahankan kebesaran kerajaannya. Perkembangan Kerajaan Banten awalnya ini pada saat Demak itu berhasil menguasai pesisir raja dan dijadikan sebagai kawasan dagang. Dan yang berperan di situ adalah Maulana Hasanuddin ataupun sering disebut lebih terkenal dengan yang namanya Fathahilah. Sebenarnya Fathahilah ini mendirikan benteng pertahanan di Banten yang bernama Surosowan. Ini adalah benteng Surosowan tadi, yang kemudian Fathahilah ini menjadikan benteng ini tadi menjadi pusat pemerintahan, yakni Kesultanan Banten atau lebih dikenal dengan Banten Girang. Pasukan Maulana Hasanuddin datang ke Banten bukan hanya memperluas wilayah, tetapi juga sekaligus menyebarkan yang namanya agama Islam di sana. Selain menyebarkan agama, kalian ingat kan waktu minggu lalu, minggu yang sebelumnya, waktu kita membahas Kerajaan Demak, dia pernah gagal dalam mengusir kedudukan Portugis dari daerah Malaka. Apalagi saat itu Sunda pernah menjalin yang namanya kerjasama dalam bidang ekonomi, terus dalam bidang politik, perdagangan. Sunda ini pernah menjalin itu dengan yang namanya negara Portugis. Demak ini takut nakku kalau Demak ini dikuasai oleh Portugis. Maka tak menunggu lama akhirnya Sultan Trenggono menyuruh yang namanya Fathahilah untuk melakukan penyerangan ke daerah Sunda Kalapa. Nah, selain itu Fathahilah juga berhasil melanjutkan perluasan daerah ke Lampung, ataupun kalau Lampung itu dulu disebut sebagai penghasil lada terbesar. Nah, si Fathahilah ini melakukan kontak dagang dengan raja, bukan hanya ke daerah Lampung tadi, tetapi melakukan kontak dagang dengan Raja Malangkabau dan juga Sultan Munawarmansyah. Dan dia juga diberi hadiah loh, berupa keris oleh raja itu tadi. Nah, kemunduran Kerajaan Demak ini bermula saat Sultan Trenggono meninggal dunia. Nah, inilah makam dari keluarga ataupun keturunan raja-raja Demak. Salah satunya di dalam adalah Sultan Trenggono. Maka tak lama kemudian Banten ini menjadi kerajaan mandiri dan lahirlah yang namanya Kesultanan Banten. Kenapa? Karena pada saat Sultan Trenggono tadi meninggal, daerah Demak ini tadi menarik diri dari Kerajaan Demak. Dengan lahirnya Kerajaan Banten, setelah mereka mengundurkan diri, memisahkan diri dari Kerajaan Demak, maka Fathahilah lah yang menjadi pemimpin Kerajaan Banten yang pertama. Nah, Fathahilah ini mempunyai 2 anak,
Yang pertama yang bernama Pangeran Yusuf dan juga yang kedua bernama Pangeran Arya ataupun lebih terkenal dengan Pangeran Jepara. Pada saat si Fathahillah ini meninggal dunia, yang menggantikan Fathahillah adalah Pangeran Yusuf. Pangeran Yusuf itu melanjutkan usaha dari ayahnya seperti yang namanya perluasan daerah. Selain perluasan daerah, dia juga membangun yang namanya kubu pertahanan. Nah, saat perang, Yusuf Kala meninggal. Dia digantikan anaknya yang bernama Maulana Muhammad. Nah, usaha dari Maulana Muhammad ini untuk mempertahankan Banten adalah menaklukkan Palembang, tetapi gagal karena dia tertembak dan juga meninggal dunia saat pertempuran menaklukkan yang namanya daerah Palembang. Maka seluruh pasukan Banten tadi ditarik mundur balik ke kerajaan Banten. Tetapi Maulana Muhammad ini meninggalkan seorang anak yang bernama Abu Mufakir. Saat itu Abu Mufakir ini masih belia usianya, masih anak kecil, dan kekuasaan Banten diwakili oleh Mangkubumi. Tak lama kemudian Pangeran Menggala membunuh yang namanya Mangkubumi. Jadi setelah Menggala ini membunuh Mangkubumi, dia menjabat sebagai seorang raja. Tak lama kemudian setelah Mangkubumi ini wafat, maka kekuasaan Banten berpindah tangan ke tangan yang seharusnya tadi, yang bernama Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Pernah sekali yang namanya orang Belanda datang ke pelabuhan Banten pada masa kepemerintahan Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Nah, orang Belanda datang ke Banten untuk membicarakan kerjasama dagang. Memang terjalin sih, tetapi tidak lama kemudian, nakku, Belanda ini bersikap angkuh dan juga sombong. Serta Banten akhirnya mengusir Belanda ke negaranya. Tetapi 2 tahun kemudian, Belanda datang lagi dengan sikap manisnya sehingga mereka bisa berdagang kembali di daerah Banten dan juga di daerah Jayakarta. Nah, beliau ini menjadi raja pertama di Pulau Jawa yang memberi gelar yang namanya Sultan di tahun 1638 dengan nama Arab Abu Al-Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Jadi ada kebijakan dari Abu Mufakir ini, dia melakukan hubungan diplomasi dengan kekuatan lain yang ada pada waktu itu. Salah satunya diketahui surat Sultan Banten kepada Raja Inggris. Jadi berarti selain Belanda, dia juga bekerja sama dengan yang namanya Raja Inggris. Raja Inggris ini diwakili oleh Pangeran James I dan juga Pangeran Charles. Tetapi setelah wafat, Sultan Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir ini digantikan oleh anaknya yang bernama Anbu Mali Ahmad. Tak lama kemudian, setelah Abu Mali wafat, maka yang menggantikannya adalah Sultan Abdul Fattah. Nah, Sultan Abdul Fattah ini lebih dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi di bawah kepemimpinannya, Banten ini mengalami yang namanya kemajuan yang luar biasa. Kenapa bisa maju dan berkembang dengan pesat? Karena letaknya itu strategis, baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang politik, terus dalam bidang agama, serta juga budaya. Ini berkembang sangat pesat. Apalagi tadi daerahnya sangat strategis. Tetapi dalam bidang keagamaan, ini ada beberapa kelompok yang masih mempertahankan agamanya. Adat istiadat nenek moyangnya, itu yang dipertahankan mereka. Jadi mereka disebut sebagai masyarakat Baduy dan menyebut diri mereka dengan orang Kejeroan. Nah, salah satu peninggalan dari kerajaan Banten pada masa kepemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa itu adalah Masjid Agung.
Selain Masjid Agung ada juga yang namanya bangunan keraton dan juga gapura. Nah, gapura-gapura ini banyak, seperti inilah gapura ya, pintu masuk kerajaan. Jadi, pada masa kepemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, dia berusaha menentang yang namanya VOC. Jadi pada saat itu VOC mencari cara untuk menguasai Banten dengan cara politik divided et impera. Jadi politik divided et impera itu adalah politik pecah belah. Nah, selepas Sultan Agung Tirtayasa ini meninggal, muncullah yang namanya Perjanjian Banten yang isinya Sultan Haji diakui sebagai Sultan Banten. Jadi kerajaan Banten itu harus melepaskan Cirebon. Kerajaan Banten dilarang melakukan perdagangan di Minangkabau. Jadi dengan itu otomatis ekonomi yang tadi berkembang pesat, politik pun yang tadi berkembang pesat, terus budaya itu makin lama makin menurun karena kawasan ataupun kerjasama kawasan ataupun pergerakan dari kerajaan Banten ini semakin sempit akibat adanya Perjanjian Banten ini tadi. Nah, kenapa sih bisa terjadi yang namanya politik divided et impera? Ini karena Belanda sangat ingin menduduki yang namanya wilayah Banten. Jadi dia mencari caranya dia menggunakan Sultan Ageng dengan Sultan Haji untuk bertengkar. Sultan Ageng adalah ayah dari Sultan Haji. Jadi Sultan Haji dibantu oleh Belanda untuk mengusir ataupun mengalahkan ayahnya yang bernama Sultan Ageng. Jadi kata si Belanda ini tadi, ini Belanda yang baik hati ini mengatakan, hey Sultan Haji, kalau kamu mau mendukung saya, maka saya akan membuatkan kamu menjadi seorang raja yang tersohor, seorang raja yang sangat besar dibandingkan dengan ayahmu. Maka tapi ada syaratnya, ayahmu harus kita singkirkan, dan setelah ayahmu tersingkir, kamu menjadi raja besar. Tetapi inilah tadi, ada Perjanjian Banten ini tadi. Sultan Haji diakui hanya sebagai Sultan Banten. Kerajaan Banten harus melepaskan Cirebon. Kerajaan Banten juga dilarang untuk melakukan perdagangan. Jadi dari sini bisa dipastikan tadi bahwa politik, ekonomi, sosial, agama, budaya semakin menurun. Dari itu maka makin lama runtuhlah yang namanya kerajaan Banten ini tadi. Makin hilang dia kejayaannya. Nah, itu dia sedikit mengenai kerajaan Banten, yang intinya ada yang namanya keserakahan antara anak untuk mengalahkan ayahnya. Anaknya nggak sabar untuk menunggu tahta yang akan diberikan oleh ayahnya yang bernama Sultan Ageng. Kamu nggak boleh gitu ya, nak ya. Nah, tugas kamu yang pertama adalah siapa sosok yang bernama Fathahilah. Jadi maksudnya di sini ceritakan apa saja mengenai Fathahilah, apa yang dilakukannya, bagaimana kehidupannya, siapa saja anaknya, kenapa dia meninggal dunia, setelah dia meninggal dunia seperti apa. Nah, yang kedua, siapa saja nama raja yang pernah memerintah di kerajaan Banten. Jadi sebutkan semua nama-nama rajanya. Yang ketiga, hal apa saja yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa untuk mengembangkan kerajaan Banten. Apapun yang dilakukan sama Sultan Ageng Tirtayasa, yang penting mengembangkan kerajaan, itu harus kamu tuliskan. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang menyebabkan keruntuhan dari kerajaan Banten. Itu saja cukup. Kerjakan di buku latihan anakku yang bersampul warna merah. Kerjakan dengan wajah tersenyum, hati yang gembira, dan sukacita. Sampai ketemu minggu depan. Nah, itu dia video pembelajaran kita di hari ini. Di akhir materi tadi diajarkan bahwa kita tidak boleh yang namanya serakah, terlebih-lebih kepada orang tua. Karena tadi Sultan Haji itu mau melengsarkan tahta dari ayahnya. Akibat ada dukungan dari orang lain. Kamu jangan. Kenapa? Karena kalau kamu serakah kepada orang tua, itu juga akan menghambat perjalanan kamu ke depannya.
Jadi, tetap semangat nakku. Ingat, kerjakan tugasnya. Jangan serakah kepada waktu. Jikalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka tumpukan-tumpukan tugas pun akan menghajar dirimu. Tetap semangat, jaga jarak, salam efektif.